Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan sendiri dimulai dari mulut dan di dalam mulut terdapat 3 alat pencernaan. Yang pertama yaitu ada gigi, yang kedua ada lidah, dan yang ketiga ada saliva. Kemudian ada esofagus yang merupakan penghubung antara mulut dan juga lambung. Organ pencernaan selanjutnya yaitu lambung. Lambung hewan ruminansia sendiri dibagi menjadi 4 kompartemen. Yang pertama ada rumen, retikulum, omasum, dan juga abomasum. Bagian pertama dari lambung yaitu rumen. Rumen berfungsi sebagai tempat pengadukan ingesta. Yang saya pegang ini merupakan papila. Papila ini memperlebar luas permukaan rumen sehingga absorpsi produk fermentasi menjadi lebih luas. Rumen sendiri dibagi menjadi 4 zona. Yang pertama zona gas, yang kedua zona apung, yang ketiga zona cairan, dan yang terakhir zona endapan. Zona gas merupakan tempat-tempat gas seperti CO2, CH4, H2, H2S, N2, dan juga O2. Kemudian zona apung merupakan tempat ingesta baru dan ingesta yang mudah dicerna. Zona cairan memiliki jumlah papilae banyak dan juga absorpsi hasil fermentasi utama oleh mikrobia berada di sini. Kemudian zona endapan merupakan tempat berkumpulnya benda-benda asing. Mikrobia rumen sendiri ada 5 kelompok. Yang pertama bakteri itu berjumlah 10⁻5 sampai 10⁻11 per gram isi rumen. Kemudian protozoa berjumlah 10⁻5 sampai 10⁻6 per gram isi rumen. Jamur 10⁻5 sampai 10⁻7 per gram isi rumen, dan virus dan juga amoeba belum diketahui jumlah pastinya. Yang berbentuk seperti sarang lebah ini merupakan retikulum. Ukuran retikulum sendiri paling kecil dari 4 kompartemen lainnya. Retikulum juga merupakan jalan antara rumen dan omasum. Fungsi dari retikulum sebagai tempat berkumpulnya benda-benda asing yang tidak berguna. Yang selanjutnya yaitu omasum. Omasum berbentuk elips dan permukaannya berlamina atau berbuku-buku. Masing-masing laminae ada papila. Fungsi dari omasum yaitu sebagai tempat fermentasi dan juga absorpsi. Kompartemen yang terakhir yaitu abomasum. Fungsi dari abomasum mengatur arus ingesta dari abomasum menuju duodenum dan juga merupakan tempat permulaan dari proses pencernaan secara enzimatik. Setelah selesai pencernaan pakan di abomasum, maka akan dilanjutkan ke usus halus. Usus halus sendiri terdiri dari duodenum, jejunum, dan juga ileum. Kondisi duodenum sangat asam sehingga bakteri lambung tidak bisa hidup di duodenum. Kondisi asam ini akibat dari pencampuran asam dari abomasum, getah pankreas, hati, kantung empedu, dan juga kelenjar dari usus halus. Kelenjar empedu menghasilkan cairan yang berisi garam sodium dan potasium. Garam-garam empedu berfungsi mengaktifkan enzim-enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas dan mengemulsikan lemak di gesta sehingga mudah diserap melalui dinding usus. Kelenjar pankreas menghasilkan cairan yang berfungsi mensekresikan proenzim dan enzim seperti tripsinogen, kimotripsinogen, prokarboksipeptidase A dan B, amilase, dan lipase. Enzim-enzim ini bertugas untuk memecah zat-zat nutrisi pakan menjadi senyawa sederhana sehingga dapat diserap oleh dinding usus halus. Setelah itu makanan berlanjut pada jejunum dan juga ileum. Pada ileum terdapat banyak villi yang berfungsi memperlebar bagian penyerapan sehingga penyerapan akan lebih optimal. Selanjutnya digesta akan menuju usus besar. Digesta yang masuk ke dalam usus besar merupakan materi yang tidak tercerna usus halus. Kelenjar mukosa di usus besar tidak mengeluarkan enzim. Pencernaan yang terjadi di usus besar karena adanya enzim dari usus halus yang terbawa bersama digesta serta adanya aktivitas mikrobia. Aktivitas mikrobia di dalam usus besar terjadi di sekum. Materi yang tidak terserap di usus besar akan dikeluarkan berupa feses melalui rektum.